Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu profit. Kembali lagi di sini bersama saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Oke, para subscriber, para member semua, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara bertrading saat tren itu naik dan saat tren itu turun. Karena banyak yang request di YouTube, Bang tolong buatkan cara open perdagangan saat uptrend atau downtrend. Oke, di sini akan saya bahas. Nah, perhatikan. Sebelum kita bertrading, alangkah baiknya kita geser dulu untuk mengetahui kejadian-kejadian yang sebelumnya untuk mengetahui tren yang sebelumnya terjadi, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita amati di sini, tren turun, kemudian tren lagi menuju kenaikan. Nah, sekarang tren akan turun lagi, menuju penurunan lagi. Nah, bagaimana cara kita bertrading di tren turun? Ini sekarang tren menuju penurunan ya, tren turun ya. Saat tren turun, sebisa mungkin kita mengikuti tren. Open perdagangan mengikuti tren. Bagaimana caranya? Kita cari penutupan harga untuk naik, baru kita OP ke bawah, OP turun. Ya, intinya kita bertrading jangan melawan tren, follow the trend. Ya, nah perhatikan. Nah seperti ini sudah momen ini kita OP turun. Ya, kenapa turun? Nah, perhatikan. Kita perbesar. Nah, kita perhatikan resisten yang di sini. Kita garis terus. Nah, saat candle hijau ini naik, ini yang ada kuning-kuningnya ini ya, atau begini, karena ini masih kepalangan dengan warna kuning ini, dengan open perdagangan ini. Nanti setelah ini selesai, setelah ini profit, baru saya jelaskan ya. Kita tunggu dulu ini profit. Oke, kita tunggu apakah ini profit atau loss, kita lihat. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau bertrading di area uptrend atau downtrend, jangan sampai kita melawan arus, kita ikuti pasar. Jangan melawan pasar. Follow the trend. Ya, mengikuti arah tren, arah pasar. Oke, kita sudah profit ya. Nah, perhatikan. Oke, sini sudah besar, kita ambil brusnya dulu. Nah, yang perlu kalian garis ini kurang ke bawah sedikit, nggak masalah ya. Jadi, saat penjual ini datang, kemudian hadir pembeli, maka menghasilkan informasi kenaikan. Sebab apa? Stok ini belum habis. Lalu kita tunggu konfirmasinya apakah benar akan naik. Ternyata benar naik, ya. Tetapi candle yang candle hijau ini, candle ini ya maksud saya, mampu menghabiskan stok sebelumnya. Nah, saya pernah mengatakan di video-video sebelumnya, kalau saat tren turun, candle hijau itu mampu menghabiskan stok yang ada, candle konfirmasinya ya, maka kita OP turun. Karena apa? Jelas bahwa penjual akan turun kembali untuk membuat X plus Y sama dengan 0. Ya. Nah, kita buktikan lagi nanti di sini. Waduh, kepencet ya. Kepencet, kepencet. Wah, gimana ini? Kepencet ini. Biarlah. Pencet tadi.
Kita tunggu dulu, takutnya loss ini. Kita compare nanti kalau loss. Wow, kayaknya nggak loss ya, profit kayaknya ya. Oke. Kita tunggu sampai ini profit dulu. Tadi kepencet tapi kayaknya rezeki ya. Nah, tuh. Nah, inilah yang dikatakan rezeki anak soleh. Kepencet, untung kita. Oke, perhatikan. Kita ambil brusnya lagi. Jadi kalau abang amati, ini tren menuju penurunan. Ya. Tapi di sini ada pembatalan untuk turun. Manakah bang yang dikatakan pembatalan untuk turun? Ya. Nah, perhatikan candle ini. Ini. Candle merah ini seharusnya dia impas ke sini. Wah, kurang ke bawah sedikit ya. Kita coba garis lagi. Anggaplah seperti ini ya. Jadi, penjual ini seharusnya dia impas dengan harga ini untuk menjadi sama dengan 0. Ya. Tetapi di candle berikutnya seharusnya candle berikutnya ini juga turun untuk membuat ini area ini bentar, untuk membuat area ini sama dengan 0 atau seimbang. Tetapi candle ini malah jadi candle hijau. Ini artinya harga gagal mau ke harga semula. Berarti sekarang harga itu bermain di sini, support ini, waduh, kepencet ke situ kampret. Berarti harga ini bermain di sini, ya, dan di sini. Nah, kalau kita tahu bahwa harga bermain di sini, di daerah support ini sampai ke resisten ini, kan enak kita open perdagangannya. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita open perdagangan lagi di sini. Oke, kita tunggu. Oke, kita OP naik ya. Kita OP naik. Nah, perhatikan apakah ini profit atau tidak, kita buktikan sama-sama. Ya. Nah, kita lihat. Kita tunggu sampai ini profit, baru kita jelaskan lagi, ya. Wah, kena asap mata. Sakit, pedih. Oke, tinggal 8 detik. 6 detik, apakah loss atau profit? Dan biasanya profit. Oke, kita hantam lagi di sini 2 kali. Woi, kebanyakan.
Kita tahu ini akan naik. Tadi loss satu kali ya. Inilah binary. Dia masih pinter-pinter saja mencari koreksi, membuat koreksi, padahal sudah jelas harga akan naik. Makanya kita harus langsung kompensasi. Ya. Nah, oke. Profit ya, tadi loss satu kali, kita hantam 4 kali. Dan kita profit. Karena apa? Kita tahu bahwa harga itu akan naik. Ya, perhatikan. Kenapa saya tadi open perdagangan naik? Yang perlu kalian perhatikan ini. Bahwa penjual, stok awal penjual sampai di sini. Kemudian ketika pembeli ini hadir dan pembeli itu mampu menghabiskan stok yang ada, maka informasinya adalah penurunan. Ya. Dan kemudian datang lagi candle hijau. Dia mengkonfirmasi untuk turun. Ya. Berarti informasi yang disampaikan ini valid. Ya. Ini pada saat tren turun, ingat loh. Informasi penurunan. Ya, karena pembeli mampu menghabiskan stok. Dikonfirmasi dengan candle hijau. Tapi memerintahkan untuk turun. Itu namanya informasi tadi terkonfirmasi. Tetapi diperintahkan untuk turun. Ya. Apakah kita benar akan turun? Kita ikuti turun. Kenapa diikuti turun? Karena apa? Trennya turun. Ya. Seandainya ini tren naik, kita tidak boleh mengikuti perintah ini. Ya. Nah, saat di candle berikutnya ini turun, candle yang ini ya. Ini ya. Saat candle merah ini turun, kalian perhatikan antara ini merah ini ya, maksud saya ya, ini dengan ini. Stok penjual sudah lebih. Ya. Stok penjual sudah tersisa, masih ada lebihnya. Nah, lebihnya penjual ini untuk membuat sama dengan 0, maka kita harus OP naik. Karena apa? Stok sudah lebih. Ya, dari kebutuhan pembeli. Nah, karena itulah saya tadi di sini open perdagangan naik. Karena apa? Stok sudah lebih. Tapi masih aja ya di sini turun ya. Inilah binary. Padahal sudah nyata bahwa tadi di candle yang ini sudah nyata bahwa stok itu sudah melewati. Ya. Jadi saat saya di sini open perdagangan naik, kita loss satu kali. Tapi tetap kita hajar lagi naik karena kita yakin bahwa harga akan naik karena stok sudah melampaui batas atau lebih. Ya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Nah, ketika candle ini turun, ini ya yang merah ini ya, kita tunggu konfirmasi yang ini. Kalau yang ini menjadi candle hijau, berarti candle yang ini menjadi penerusan untuk naik. Ya, kita perhatikan. Nah, oke, kita OP naik. Ntar kita hapus dulu. Nah, karena apa?
Candle merah yang kecil atau apa ya, dikatakan doji ya. Doji. Kemudian konfirmasinya adalah candle hijau. Berarti candle doji itu, candle yang ini merah ini menjadi penerusan untuk naik. Berarti tren akan bergerak naik mengimbangi titik resisten, ya. Mana resistennya, Bang? Nah, kita perkecil apakah benar? Nah, ini resistennya. Ini resistennya. Ketemu kuncinya ya. Daging. Semoga abang-abang paham tentang hal ini. Nah, inilah nanti yang kita katakan dengan X plus Y sama dengan 0. Ya. Jadi kita menghitung X plus Y sama dengan 0, tidak cukup hanya 1-2 transaksi. Ya. Di transaksi ini dia settle, maka dia akan ke sini lagi untuk mensettlekan area sebelumnya. Seperti itu. Semoga daging ini bisa membantu abang-abang semua. Dan nantikan ya, kemarin saya salah mengatakan tanggal 23 akan live streaming. Ternyata setelah saya cek lagi tanggal 21 ya. Jadi di tanggal 21 bulan 9 saya akan live streaming. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua SC lovers. Karena apa? Biar saya bisa membantu SC lovers semua untuk meraih profit. Walaupun itu sedikit, yang penting intinya profit. Ya. Silakan gabung di tanggal 21 dan tanyakan apa yang tidak kalian pahami. Insya Allah saya akan menjawab. Sampai jumpa dan salam satu saudara.